Yang cita-citanya dunia, lihat, wa man kanatid dunya hammau. Barang siapa yang citanya, asanya, orientasinya, tujuan hidupnya dunia saja, maka farraqallahu alaihi syamlah. Allah akan cerai-beraikan usahanya. Usaha ini tidak sukses, usaha ini enggak sukses. Wa ja'ala fi qalbihi syughlan, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di dalam hatinya itu sibuk, selalu merasa kurang. Karena permasalahan kaya atau tidak kaya itu sebenarnya permasalahan kepada apa? Hati, Pak. Ada orang kaya, meskipun makannya cuma di restoran bintang 5. Ya kaya itu, Ustaz. Ya, balik. Ada orang kaya, meskipun makannya cuma nasi putih, pakai sambal, kemudian telur dadar, selesai. Ya, kaya. Kenapa? Karena dia pada saat itu puas dengan apa yang Allah berikan, tidak mencari yang lain. Orang miskin adalah orang yang masih membutuhkan, meskipun hartanya bertumpuk. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi, "Irda bima qasamallah takun aghnan nas." Relai, puaslah dengan apa yang Allah bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kalau kita berpikir, Pak, hidup ini dikaitkan dengan hikmah Allah, akan tenang, nyaman. Tidak mudah kita merasa kurang. Ya, saya ulangi, kalau kita memikirkan hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah, maka pasti akan nyaman, tenang, selalu puas dengan pemberian Allah. Yang itu menumbuhkan kekayaan pada tubuh kita, pada diri kita. Saya beri contoh ya, Pak. Misal, kita hidup dikaitkan dengan hikmah Allah, akan menjadikan hidup kita tenang, nyaman, lapang, tidak mudah menggerutu, tidak mudah mengeluh. Cerita saya di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Ustaz Nasiruddin tahu banget, orang-orang yang ke pasar itu jarang perempuan, laki-laki. Sampai saya paling paham harga ikan itu berapa, karena saking seringnya beli ikan. Perempuan di rumah cuma masak, kita yang ke pasar beli ini, beli ini, beli ini. Ada ikan, Pak, dijual 1 kilo itu 300 real. 100 real. Kalau 100 real, 1 realnya 3.000, berarti berapa? 300.000. Mahal nggak, Pak? Nah, 1 kilo 300.000 mahal. Ada ikan 2 kilo cuma 5 real. 5 kali 3, 15.000. Murah nggak? Murah. Lihat, ini ikan yang 15.000 untuk orang-orang yang menengah ke bawah seperti saya ini, yang kadang-kadang bukan hanya sekedar menengah ke bawah, nyungsep di bawah, nggak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, hari keempat ngutang. Ini yang 5 real 2 kilo. Orang-orang yang membelinya seperti itu. Yang 1 kilo 300 real atau 100 real, 300.000, ini orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Tapi kan semuanya sama, makan, Bang. Semuanya jadi lauk ikan kan? Sama kan? Apalagi fungsi makan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fungsi makan, terutama yang heboh-heboh makannya. Ya, harus tahu fungsi makan apa. Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbau. Cukup bagi anak manusia beberapa suapan saja yang dengannya dia menegakkan punggungnya. Fa in ghalabatil adamiyya nafsuhu fa thuluthun lit-ta'am wa thuluthun lisyarab wa thuluthun lin-nafas. Kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya, maka bolehlah lebih daripada beberapa suap. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk bernafas. Jangan 3/3-nya untuk makan. Kalau saya, Pak, punya kaidah dalam makan, makan dulu apa saja, yang penting halal, nyaman,
Masalah penyakit belakangan. Nah, ini kaidah saya. Nanti Ustaz Firanda nambahin waktu ke Banjarmasin. Saya tambahkan ini satu katanya. Saya punya teman di Singapura, orang yang besar, gemuk. Tapi makannya banyak sekali. Ketika ditanya, "Akhi, kau makan sekali banyak sekali." "Ustaz, selama masih bisa keluar saya akan tetap makan, Ustaz." Ini kaidah yang kedua dalam makan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, makan. Ada orang, nih kaitkan hidup kita dikaitkan dengan hikmah Allah. Allah dengan hikmahnya menciptakan ada ikan yang 5 real 2 kilo, ada ikan yang 1 kilo 300.000. Itu sesuai dengan hikmah Allah. Baju ada yang harganya 1,5 juta, ada. Ada yang harganya 50.000, dapat nggak? Dapat. Semuanya sama, tujuannya apa? Menutup aurat. Sama. Asalkan dia bersih, suci dari najis, maka dia boleh dipakai sholat. Sama kan, menutup aurat. Nah, yang seperti ini membuat kita lapang, nyaman, tidak mudah menggerutu. Dan itulah gaya hidup para sahabat, selalu orientasinya akhirat.